Berjumpa lagi di Jurnal Barata. Kita tahu jika Imperium Britania dahulu telah merenggut hingga seperempat wilayah permukaan bumi dan menguasai lebih dari 458 juta orang pada tahun 1922 silam. Di samping itu, Ratu Elizabeth II juga telah membentangkan pengaruhnya atas belasan negara di luar Inggris, bahkan sebelum beliau meninggal dunia. Diketahui, ratu dengan nama asli Elizabeth Alexandra Mary Windsor itu menempati posisi penguasa monarki dan kepala negara dari 7 negara merdeka sejak tahun 1952. Ia mengendalikan Inggris, Kanada, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Pakistan, dan Ceylon yang sekarang menjadi Sri Lanka. Negara-negara itu kemudian disebut sebagai alam persemakmuran. Lantas, seperti apa masa depan kerajaan Inggris sepeninggal Ratu Elizabeth II? Benarkah kini nasib monarki Inggris dalam ancaman referendum negara-negara persemakmuran tersebut? Simak selengkapnya. Jurnal Barata. Ya, menurut keterangan resmi Istana Buckingham, Ratu Elizabeth II telah berpulang dalam keadaan damai, meski sebelumnya diumumkan mengalami masalah mobilitas. Dirinya dinyatakan meninggal dunia pada hari Kamis 8 September 2022 lalu di Istana Balmoral, Skotlandia. Ia wafat di kediaman favoritnya selama musim panas setelah 70 tahun berkuasa di usianya yang ke-96 tahun. Memang, kondisi sang ratu dalam beberapa bulan kebelakang mengalami penurunan. Sampai-sampai nenek dari Pangeran William dan Harry ini terpaksa membatalkan beberapa agenda ketika perayaan Jubileum Platinum Elizabeth II tiba. Analis politik internasional dari Universitas 11 Maret Surakarta, Agung Setiawan PhD, menyebut ketika Ratu Elizabeth II diumumkan wafat, perhatian dunia internasional berpusat kepada sosoknya. Hal ini tidak bisa dilepaskan lantaran lamanya kekuasaan sang ratu yang berlangsung hingga 70 tahun. Meskipun Ratu Elizabeth II tidak mempunyai kekuasaan politik secara nyata, namun menurut Agung setidaknya sang ratu berhasil menduduki tahta terpanjang sebagai kepala negara Britania Raya, termasuk negara-negara persemakmuran. Dirinya pun telah menjadi simbol pemersatu negaranya dan juga negara-negara bekas jajahannya. Selain itu, walaupun Ratu Elizabeth II telah memegang tampuk kekuasaan selama 7 dekade, Agung menilai meninggalnya Ratu Elizabeth II tidak membawa dampak yang signifikan dalam konstelasi kekuasaan di Britania Raya. Pasalnya, publik memahami bahwa Ratu Elizabeth II sudah begitu lanjut dan proses suksesi di kerajaan Inggris juga telah berjalan dengan mapan, sehingga fungsi kerajaan hanya terbatas dalam menjalankan fungsi seremonial saja. Lagi pula, selama Ratu Elizabeth II berkuasa, tidak ada gejolak yang mengancam perpecahan monarki yang terbesar di Eropa, bahkan di dunia saat ini. Dengan kata lain, sang ratu mampu menjaga kewibawaan kerajaan sehingga tetap disegani oleh rakyat Britania. Meski demikian, nampaknya berpulangnya Ratu Elizabeth II kembali memunculkan wacana dari beberapa negara-negara persemakmuran untuk memisahkan diri dari Inggris. Bahkan diketahui isu ini sudah beredar sebelum sang ratu mangkat. Kabar tersebut juga sempat ditanggapi oleh Pangeran William dengan menggelar tur bersama Kate Middleton ke Belize, Jamaika, dan Bahama pada bulan Maret lalu. Pangeran William sepertinya tidak ingin ketiga negara yang dikunjungi bersama sang istri memisahkan diri dari Inggris, seperti yang terjadi pada Barbados pada akhir November tahun lalu. Ya, namun nampaknya usaha itu tidak berjalan mulus. Buktinya, Jamaika dan Bahama tetap kembali menyerukan untuk segera mencopot penguasa monarki dari jabatan kepala negara. Parahnya, mereka juga menuntut
reparasi atau ganti rugi atas sejarah perbudakan Inggris. Kedua negara tersebut mengharapkan mereka dapat melihat kemajuan dalam proses reparasi ketika penguasa monarki berganti, yaitu selama masa kekuasaan Raja Charles III. Selain itu, hanya beberapa hari setelah Raja Charles III naik tahta, ternyata pemerintah Antigua dan Barbuda juga mengumumkan rencana untuk menggelar referendum yang akan menghilangkan Raja Inggris sebagai kepala negara mereka. Perdana Menteri Antigua dan Barbuda, Gaston Browne, menyatakan jika dirinya akan mengadakan referendum dalam 3 tahun ke depan untuk mengubah bentuk negara menjadi republik. Menurutnya, masalah itu harus dibawa ke referendum biar orang-orang yang memutuskannya sendiri. Sehingga dengan begitu, referendum ini tidak terkesan sebagai bentuk rasa tidak hormat kepada raja dan juga bukan tindakan permusuhan atau perbedaan antara Antigua dan Barbuda dengan monarki, melainkan langkah terakhir dalam menyelesaikan lingkaran kemerdekaan untuk menjadi negara yang benar-benar berdaulat. Tapi ternyata tidak hanya itu. Lihat saja bagaimana negara Skotlandia, yang mana Ratu Elizabeth II menghembuskan napas terakhirnya di istana Balmoral di negara tersebut, malah punya niat yang sama seperti negara-negara tadi untuk meninggalkan alam persemakmuran. Skotlandia yang merupakan bagian dari Britania Raya yang juga terdiri dari Inggris, Wales, dan Irlandia Utara memang sepanjang sejarah masyarakatnya tidak menunjukkan dukungan terhadap monarki. Apalagi yang otomatis menggantikan sang ratu adalah Pangeran Charles atau Raja Charles III. Padahal diketahui jika hanya 52% warga Skotlandia yang meyakini Raja Charles III akan memerintah dengan baik. Itu artinya masih ada sekitar 48% yang tidak meyakininya. Itulah mengapa analis mengatakan jika kesetiaan Partai Nasional Skotlandia atau SNP terhadap monarki berakhir dengan kepergian sang ratu. Sebab Raja Charles III menurut mereka tidak bisa menjembatani rakyatnya seperti ibundanya. Menyangkut masalah ini, Agung Setiawan menyampaikan upaya-upaya untuk memisahkan diri dari negara-negara persemakmuran memang selalu ada. Ia mencontohkan keinginan Australia yang berniat melepaskan diri dari negara-negara persemakmuran. Akan tetapi keputusan tersebut batal dilakukan karena mayoritas rakyat Australia menolak proposal pemutusan hubungan dengan Inggris dan menjadi republik pada tahun 1999. Dalam hal ini, 54,87% menolak dan 45,13% setuju dengan wacana Australia berdiri sebagai republik dan memisahkan diri dari negara-negara persemakmuran. Oleh karena itu, selain masalah-masalah tadi, saat ini Raja Charles III memiliki 2 pekerjaan rumah yang perlu untuk ia rampungkan. Salah satunya adalah kemampuan Raja Charles III untuk meyakinkan negara-negara persemakmuran bahwa mereka akan lebih sejahtera di bawah Britania Raya. Analis internasional Agung Setiawan juga menilai Raja Charles III juga perlu mendamaikan hubungan di antara anggota intinya. Pasalnya, Kerajaan Inggris sempat diterpa isu kurang mengenakan usai pernikahan Pangeran Harry dengan Meghan Markle. Maka mengajak Pangeran Harry dan istrinya kembali ke kerajaan sepertinya akan menambah citra positif dari Raja Charles III. Demikian Jurnal Barata. Saya Aksan Prawira. Terima kasih. Demikian Jurnal Barata.